Halo semuanya, virtual programmer NASA di sini. Sekarang, NASA akan sharing tentang array atau larik dan juga slice di dalam bahasa pemrograman Golang. NASA akan mulai dari buat foldernya dulu. NASA akan namain belajar array atau array. Kita masuk ke dalam foldernya. Dan kita inisialisasi projectnya dengan cara go mode init belajar array. Lalu kita open kode editor kita. main.go. Seperti biasa, pertama-tama kita namain package-nya dulu, package main. Lalu ada function main. Untuk kebutuhan output, kita import fmt. Kalau menurut NASA, array itu sebenarnya variabel juga, tapi isinya itu ada beberapa data atau elemen. Untuk penulisan array di Golang itu, yang pertama kita bisa tuliskan seperti ini. Var barang misalnya. Jumlah elemen array-nya, tipe data array-nya. String misalnya. Lalu kita bisa isikan barang dengan indeks ke 0 itu adalah buku. Lalu barang dengan indeks ke 1 adalah pensil. Lalu barang dengan indeks kedua adalah pulpen. Ini itu maksudnya kita buat variabel array namanya barang yang akan mengandung 3 elemen berupa string. Di sini elemen pertama kita isikan buku, elemen kedua kita isikan pensil, elemen ketiga kita isikan pulpen. Kok ini bukan 1 tapi 0? Kenapa? Karena kita isikan elemen pertama buku ke dalam indeks array ke 0. Indeks array di Golang itu dimulai dari 0. Maka jika ingin mengisikan elemen pertama, maka sebutkan indeksnya yaitu 0. Ya kayak gitu pokoknya. Syarat. Lalu kita coba print pakai fmt barang. Kita simpan, lalu kita jalankan. Maka akan tercetak buku, pensil, dan pulpen. Dan ini adalah berupa array. Atau array lah. Tapi lebih enak nyebutnya array. Selain bisa dituliskan seperti ini, kita juga bisa panggil hanya salah satu data array-nya aja dengan cara menambahkan indeks di sini. Kita mau indeks ke berapa? Misalnya kita indeks ke 1, berarti yang keluar nanti harusnya pensil. Kalau kita indeks ke 0, maka yang keluar buku. Kalau seandainya NASA lebihin di sini barang dengan indeks ke 3 dengan isi nilai misalnya pulpen penghapus, ini akan error karena dia melebihi kapasitas deklarasinya di sini. Ini berarti 4 elemen. Kalau errornya pasti out of bound atau nggak cukup, nggak muat. Kelebihan seperti itulah. Kalau seandainya NASA hilangkan satu elemen, maka
elemen yang ketiga akan jadi string kosong atau nilai default dari string, yaitu string kosong. Selain kayak gini, array juga bisa kita tuliskan sekaligus. Kayak gini, var barang sama dengan 3 string diikuti dengan kurung kurawal, baru isikan nilainya, buku, pensil, dan pulpen. Kita simpan, kita clear dulu, lalu kita jalankan, maka hasilnya tetap sama. Kalau NASA lebihkan di sini, ya, line ini akan error. Selain bisa dideklarasikan secara horizontal seperti ini, kita juga bisa deklarasikan array secara vertikal. Var barang sama dengan 3 string. Kita enter, lalu kita tuliskan isinya. Buku, pensil, dan pulpen. Akan tetapi bedanya, kalau dia horizontal seperti ini, dia nggak perlu pakai koma di sini, bisa jalan. Tapi kalau di vertikal kayak gini, dia harus pakai koma di belakangnya. Ya, ini cukup unik sih, soalnya di bahasa pemrograman lain, seingat NASA sih, itu bisa-bisa aja nggak pakai koma di belakangnya. Tapi kalau Golang harus pakai, dia akan error kalau nggak pakai. Pulpen standar, biar beda. Kalau kita clear, lalu kita jalanin lagi, ya, ini satu elemen ya, karena ada spasinya. Lalu gimana kalau kita nggak mau nyebutin berapa besar elemennya? Itu bisa. Contohnya kayak gini, var barang, kita nggak mau nyebutin elemennya, ganti aja dengan titik 3. String, kita simpan, kita clear, lalu kita jalanin lagi, ya tetap bisa. Dan kita bisa tambahin sampai beberapa penggaris. Ya, nggak beberapa sih, sampai berapa aja. Tentunya selain string, dia juga bisa kok pakai integer. Kita tulis aja di sini int. Lalu kita kopikan, kita simpan, kita clear, lalu kita jalankan, maka dia juga akan muncul. Lalu ada juga array di dalam array, atau array mengandung array. Ya, pokoknya contohnya kayak gini. Misalnya var barang sama dengan jumlah elemen pertamanya, misalnya 2, lalu jumlah elemen yang di dalamnya 3, lalu tipe datanya string, lalu kita isikan nilainya. Buku, pensil, lalu ini misalnya barang elektroniknya, laptop, HP misalnya. Kita simpan, coba kita panggil, kita clear dulu, kita jalankan, dia akan jadi seperti ini. Oh, kurang satu ya, penghapus komputer. Kita clear, lalu kita jalankan. Ini itu maksudnya kita buat variabel array namanya barang, dia mempunyai 2 elemen, yaitu yang ini nih, 1
di mana elemennya itu punya masing-masing 3 elemen, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi array di dalam array, atau biasa dibilang array multidimensi. Lalu, kalau kita mau mengeluarkan isinya satu persatu, maka kita bisa menggunakan panggil nama arraynya, lalu indeks keberapa, seperti ini. Misalnya, kalau kita jalankan ini, maka akan keluar buku. Kalau kita jalankan 1, maka akan keluar pensil. Bagaimana kalau kita mau keluarin semuanya, tapi sudah tidak berupa array lagi, atau single string seperti ini? Kita bisa manfaatkan looping. Kita bisa tulis for i sama dengan 0, lalu jika i-nya kurang dari len barang, maka i++. Lalu keluarkan barang ke i. Kita jalankan, maka dia udah berupa single string seperti ini. Buku, pensil, pulpen, penggaris, buku gambar. Nah, ini tuh udah bukan berbentuk array lagi. Len ini apa? Len ini untuk mengetahui jumlah elemen dalam array. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti len barang itu ini 5. Kita bisa komen dulu, lalu kita coba print len barang. Dia akan menghasilkan 5 atau jumlah elemennya. Selain for seperti ini, kita juga bisa menuliskan for untuk array dengan gaya seperti ini. Misalnya ini NASA ubah dulu namanya menjadi items, atau lebih ke bentuk jamak gitu. Cara penulisannya kayak gini, for i, item titik 2 sama dengan, atau bentuk singlenya dari si items inilah, biar lebih gampang dimengerti. Range items kurung kurawal, lalu kita print. I, item. Kita simpan, kita clear dulu, lalu kita coba jalankan. Nah, di sini itu i itu adalah indeksnya sebenarnya, lalu item itu adalah elemennya. Nah, gimana kalau kita mau pakai yang ini aja, terlihat lebih simpel kan? Tapi kita nggak mau nih ada indeksnya keluar di sini. Kan kalau seandainya kita print itemnya aja, dia akan error. I-nya itu dibilangnya udah dideklarasi tapi nggak dipakai. Kita bisa ganti i-nya pakai underscore aja. Simpan, kita clear, lalu kita run lagi, maka dia akan keluar elemennya aja. Underscore itu apa? Underscore itu sebenarnya pengganti untuk variabel yang nganggur di golang. Kita bisa pakai underscore. Satu lagi cara bikin array, kita bisa pakai keyword make. Contohnya kayak gini, var items make tutup kurung buka kurung tutup kurung, sama aja lah. Lalu string, elemennya 2. Lalu kita isikan items pertama atau indeks ke 0 sama dengan buku, items kedua
sama dengan pensil. Lalu kita print itemnya pakai S ya. Kita clear dulu, lalu kita coba run. Ya, ini sama aja.